Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Dianita Aura. Ibu merupakan mahasiswa UPI Kampus Cibiru yang sedang melaksanakan PPL di SD Plus Ar-Rahman. Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum itu, kalian harus duduk dengan benar ya. Coba dirapikan duduknya, disiapkan alat tulisnya dan bukunya. Kalian harus menyiapkan buku paket Senang Belajar Matematikanya di halaman 157. Kita mulai ya pembelajaran hari ini. Hari ini kalian akan belajar tentang statistika. Apakah sudah dibuka halaman 157-nya? Ya, di sana ada ya tentang statistika. Sebelum itu, coba Ibu mau bertanya, apa ya statistika? Ada yang tahu? Ya, statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Kalian hari ini akan belajar tentang semua itu ya. Di sini ada kompetensi dasar, kalian bisa membacanya, ada tujuan pembelajarannya, dan kita masuk ke materi tentang statistika. Hal yang pertama dilakukan untuk belajar tentang statistika yaitu kita harus membaca dan menafsirkan data. Nah, pada tahapan ini terdiri dari 5 tahapan. Ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, kita masuk kegiatan mengamati. Di sini Ibu punya informasi atau data ya. Ibu bacakan, kalian simak baik-baik. Di suatu kelas terdapat 33 siswa yang mengikuti ujian matematika. Dari data yang diperoleh, nilai dari 33 siswa tersebut sebagai berikut. Ini merupakan nilai dari 33 siswa. Apabila dijumlahkan nilai-nilai ini ada 33 karena di sini siswanya ada 33 ya. Ada yang 70, ada yang mendapatkan 90, bahkan ada yang mendapatkan 100. Nah, dari data ini kita akan menyajikan dalam bentuk tabel. Kita buat tabel ya. Nah, di sini ini pertanyaan tentang data yang akan dibentuk tabel. Pertanyaannya itu, dapatkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Dan kedua, dapatkah membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel? Di sini, informasi yang tadi sudah kita dapat, kita sajikan dalam bentuk tabel. Ini tabel yang Ibu maksud ya. Coba, tabel ini adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi. Berarti ini merupakan tabel dari nilai hasil ujian matematika tadi dari 33 siswa. Di sini kita lihat ya, yang mendapat nilai 50 ada 1 siswa, yang mendapat nilai 55 ada 2 siswa, yang mendapatkan nilai 60 ada 2 siswa. Nah, Ibu gimana sih cara melihat kita hasil skor yang didapatkan siswa? Kita melihat dari informasi tadi. Coba ya kita lihat sebelumnya. Di sini coba kalian lihat siapa atau berapa siswa yang mendapatkan nilai 100. Coba ada berapa? Ada 2. Ini 100 dan ini ya, berarti ada 2 siswa yang mendapatkan nilai 100. Coba selanjutnya yang mendapatkan nilai 90. Nah, kita bisa mengetahuinya dengan cara melihatnya ya di sini. Ada 1, ada 2,
ada 3. Berarti yang mendapatkan nilai 90 ada 3 siswa. Kita sajikan dalam bentuk tabel tuh. Yang mendapatkan nilai 100 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 3 siswa. Nah, dalam tabel ini untuk skornya kalian mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Frekuensinya kalian bisa menghitungnya atau menghitung banyaknya nilai ya yang tertera pada data sebelumnya. Di sini jumlah dari frekuensi ini adalah jumlah siswa. Tadi ada 33 siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam membaca dan menafsirkan data. Di sini di bukunya ada di halaman 161. Kita membaca data. Nih, cara membaca data ini, data dalam bentuk tabel ini, nih, ada Ibu berikan contohnya ya. Siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Coba kita lihat. Benar ya, yang mendapatkan hasil 50 itu ada 1 orang. Yang mendapatkan nilai 55 ada 2 orang. Coba, benar ya, 55 ada 2 orang. Yang mendapatkan nilai 60 juga ada 2 orang ya. Sini yang 60 ada 2 orang. Cara membacanya berarti kalian bisa melihat tabel di sini. Nah, setelah kita membaca data, kita teruskan ke menafsirkan data. Kita di sini menafsirkan data itu seperti membuat kesimpulan. Contohnya, nilai 85 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Coba kita lihat, 85. Yang mendapat nilai 85 ini ada berapa? Ada 6 siswa. Di sini berarti paling banyak ya di antara yang lainnya. Berarti benar, nilai 85 itu merupakan nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa. Dan nilai 50 merupakan nilai yang paling sedikit diperoleh oleh siswa. Karena di sini hanya 1 siswa yang mendapatkan nilai 50. Nah, seperti itu. Selanjutnya, apabila kalian sudah menyajikan dalam bentuk tabel, membaca data, dan menafsirkan data, kalian akan belajar tentang diagram batang. Nah, ini contoh dari diagram batang ya. Nih, di sini ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan. Sama tahapannya, ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Kita belajar ya bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nih, di sini ada data lagi. Ibu bacakan, kalian simak baik-baik. Guru matematika di kelas Edo membagikan hasil ujian matematika dan mendata nilai hasil ujian matematika siswa kelas 4A. Dari 32 siswa, 2 siswa mendapat nilai 50, 11 siswa mendapat nilai 65, 10 siswa mendapat nilai 70, 6 siswa mendapat nilai 80, dan sisanya mendapat nilai 75. Guru di kelas Edo ingin melihat perbandingan nilai yang diperoleh siswa dengan lebih mudah. Nah, kalau dalam bentuk ini kan masih dalam bentuk teks ya, berarti kita agak sulit gitu ya. Nah, kita sajikan dulu dalam bentuk tabel. Seperti tadi ya, sama sudah Ibu ajarkan. Kita lihat yang skor nilai ujian matematikanya 50. Coba ada berapa? Ada 2 siswa yang mendapatkannya. Di sini kita tulis 2 siswa. Ini terusnya harusnya 2 ya, Ibu salah. Yang mendapatkan 65. Coba lihat di sini, berarti ada 11 siswa. Kita tulis 11 siswa. Nah, kalian bisa mengurutkannya dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dan ini merupakan jumlah dari banyaknya siswa yang mendapatkan nilai tersebut ya. Yang nilai di sini ya. Jumlah seluruh siswanya ada 32. Nah, kalau kita sudah menyajikan dalam bentuk tabel ini, kita lebih mudah ya membacanya. Kita tinggal lihat yang mendapat skor 65 berarti ada 11 siswa. Yang mendapatkan skor 80 berarti ada 6 siswa. Nah, setelah dibuat dalam bentuk tabel,
kita akan membuatnya dalam bentuk diagram batang. Nah, dalam bentuk ini ya. Bagaimana sih cara membuat diagram batang? Nah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah ini ada di buku paket ya. Kalian bisa membuka buku paketnya di halaman 165. Kita ikuti langkah-langkahnya bersama ya. Yang pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Nih, ini yang disebut sumbu datar. Ini garis di bawah ini ya yang berwarna hitam. Dan ini yang disebut dengan sumbu tegak, karena dia berdiri tegak ya. Yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Nih, sumbu datar ini berisi nilai hasil matematika ini. Ada yang 50 nilainya, ada yang 65, 70, 75, dan 80. Nah, hasil atau data dari ujian matematika ini tadi kita ambil dari sini ya. Tuh, sebelumnya kan ini berbentuk teks. Lalu kita buat tabel dulu supaya memudahkan kita dalam membacanya. Nih, di sini jadi kita mengambil data di sini. Tuh, ada 50, 65 dan seterusnya. Sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Nih, di sini banyaknya siswa. Ada 2. Berarti kalau di tengah-tengah ini 3 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tetapi di sini disingkat saja ya. Jadi dilewat 2. Nah, selanjutnya gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika. Ini yang disebut dengan persegi panjang tegaknya. Nih, jadi kita lihat data sebelumnya. Yang nilainya 50 itu ada 2 siswa. Coba kita buat ya. Nih, di sini berarti kita memasang atau menyimpan persegi panjang ini di atas angka 50. Yang mendapat skor 50 itu berarti tadi ada 2 siswa. Nah, sejajarkan ya dengan angka 2 ini. Yang selanjutnya, kita lihat lagi. Yang mendapatkan nilai 65 ada 11 siswa. Kita buat di atas angka 65. Ada 11 siswa, berarti ini kan 10 ya. Kalau untuk garis ini, berarti satu lagi 11. Disesuaikan dengan banyaknya siswa. Yang mendapat nilai 70 berarti ada berapa siswa? Coba. Ujungnya di mana? Berarti ini ya, setara dengan garis ini. Berarti ada 10 siswa. Yang mendapatkan nilai 75 ada berapa coba di sini? Karena di tengah-tengah berarti sehabis angka 2 itu 3. Berarti yang mendapatkan nilai 75 ada 3 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 80 ada berapa? Coba. Ada 6 siswa ya. Nih, jadi segaris dengan angka 6. Nah, begitu cara menyajikan data dalam bentuk tabel ke dalam bentuk diagram batang ya. Ini namanya diagram batang. Selanjutnya, Ibu mempunyai tugas nih buat kalian. Coba dibuka buku Senang Belajar Matematikanya di halaman 170. Di sana ada latihan soal. Kalian bisa mengerjakan tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Hanya nomor 1 sampai nomor 5 saja. Kalian kerjakan di buku tulis masing-masing dan jangan lupa dikirimkan tugasnya ke guru. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Apabila kalian masih ada hal yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakannya ke wali kelas atau orang tua kalian. Nah, semangat ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.